Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hanif yang dirahmati Allah, hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya rezeki. Rezeki bukan hanya berupa uang, harta, atau pekerjaan, tetapi juga kesehatan, keluarga yang mendukung, hati yang lapang, dan keberkahan di setiap langkah. Namun terkadang, kita merasa jalan rezeki begitu sempit, usaha terasa berat, bahkan hati sering diliputi kegelisahan. Ketahuilah, Allah tidak pernah menutup pintu rezeki bagi hambanya. Allah hanya ingin kita mendekat kepadanya, memohon dengan tulus, dan senantiasa mengingatnya. Salah satu kunci yang diajarkan Rasulullah adalah zikir. Dengan zikir, hati menjadi tenang, pikiran lebih jernih, dan pintu keberkahan terbuka luas. Dalam rangkaian ini kita akan bersama-sama melantunkan zikir pembuka rezeki. Zikir yang insya Allah akan membawa ketenangan dan kelancaran sepanjang hari. Mari duduk dengan tenang, ikuti lantunan zikir ini dengan hati yang ikhlas, dan serahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap pagi adalah awal baru. Saat matahari terbit, Allah memberi kita kesempatan baru untuk berusaha, berdoa, dan menjemput rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita tidak hanya bekerja keras, tetapi juga memperbanyak zikir di waktu pagi. Karena dengan zikir, Allah akan melapangkan jalan, menenangkan hati, serta memberikan kekuatan menghadapi hari. Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap kali kita mengucapkan bismillah, seakan kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Langkah kita menjadi penuh berkah, pekerjaan kita diberi kelancaran, dan rezeki kita dijaga. Kemudian mari kita ulang bersama-sama, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Artinya, cukuplah Allah sebagai penolong kami, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Bacalah zikir ini berulang-ulang, dengan hati yang pasrah. Semakin kita yakin kepada Allah, semakin Allah cukupkan segala kebutuhan kita. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sahabat, ketahuilah, bukan besarnya usaha yang membuat rezeki datang, tapi besarnya keyakinan kita kepada Allah yang melapangkan jalan. Sekarang mari kita lantunkan dengan perlahan, La haula wa la quwwata illa billah, artinya, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Zikir ini menjadi pengingat bahwa semua kemampuan kita hanyalah titipan. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan tanpa izinnya. Maka dengan zikir ini, hati kita menjadi tenang, usaha kita ringan, dan pintu rezeki terbuka dengan izin Allah. Sahabatku, jadikan zikir ini sebagai pengiring setiap langkah. Bacalah ketika hendak memulai pekerjaan, ketika membuka toko, atau saat akan berangkat mencari nafkah. Insya Allah, Allah akan mudahkan jalan rezeki kita, lancar tanpa hambatan, berkah sepanjang hari. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap pagi adalah awal baru. Saat matahari terbit, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan hidup, kesempatan berusaha, dan kesempatan menjemput rezeki. Namun ingatlah, rezeki bukan hanya hasil kerja keras, melainkan karunia dari Allah. Karena itu, mengawali hari dengan zikir adalah kunci agar rezeki kita dimudahkan dan dilimpahkan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengingat Allah di waktu pagi, maka sepanjang hari Allah akan cukupkan baginya segala urusan. Inilah sebabnya kita dianjurkan untuk memulai aktivitas dengan doa dan zikir. Mari kita mulai dengan kalimat agung. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah adalah kunci pembuka berkah. Dengan menyebut nama Allah, langkah kita dijaga, pekerjaan kita diberi kelancaran, dan hati kita menjadi tenang. Kemudian bacalah, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Artinya, cukuplah Allah sebagai penolong kami, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Zikir ini mengajarkan kita untuk berserah diri, bahwa segala urusan, besar atau kecil, hanya Allah yang mampu menolong. Siapa yang meyakininya, Allah akan cukupkan rezekinya, bahkan dari arah yang tidak pernah disangka-sangka.
Selanjutnya, mari kita ucapkan, La haula wa la quwwata illa billah. Artinya, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat ini adalah pernyataan kelemahan kita sebagai hamba. Kita tidak mampu bergerak, bekerja, ataupun bernapas tanpa izin Allah. Dengan mengulang zikir ini, Allah limpahkan kekuatan, mudahkan usaha, dan bukakan pintu rezeki. Sahabatku, jadikan zikir-zikir ini sebagai pengiring setiap langkah. Bacalah ketika keluar rumah, saat memulai pekerjaan, atau ketika hendak mencari nafkah. Insya Allah, Allah mudahkan jalan kita, lancarkan usaha kita, dan berkahi rezeki kita. Ingatlah, rezeki bukan hanya uang. Rezeki juga bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, sahabat yang baik, serta hati yang penuh ketenangan. Dan semua itu bermula dari hati yang selalu ingat kepada Allah. Maka, awali hari dengan zikir. Niscaya sepanjang hari, Allah akan melapangkan jalan rezeki kita, memberikan kecukupan, dan mengaruniakan keberkahan. Sahabat yang dirahmati Allah, rezeki adalah rahasia Allah. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mampu menjamin dirinya sendiri, kecuali Allah yang memberi. Dan salah satu jalan untuk membuka pintu rezeki adalah dengan menyebut dan mengingat nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna terdapat nama-nama indah Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya. Di antara namanya ada yang langsung berkaitan dengan rezeki, kelapangan, dan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghafalnya dan mengamalkannya, maka ia akan masuk surga. Mari kita bersama-sama melantunkan zikir dengan penuh keyakinan. Ucapkan dengan hati yang ikhlas, sebut nama Allah berulang-ulang, agar hati kita tenang, dan pintu rezeki terbuka luas. Bacalah dengan perlahan, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Artinya, wahai Allah yang maha membuka. Allah adalah Al-Fattah, yang mampu membuka jalan keluar dari segala kesulitan. Ketika pintu rezeki terasa tertutup, ketika usaha kita seakan buntu, sebutlah nama ini. Insya Allah, Allah akan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Kemudian lanjutkan dengan, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Artinya, wahai Allah yang maha pemberi rezeki. Allah adalah Ar-Razzaq, pemberi rezeki kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Tidak ada satupun hewan di bumi ini melainkan Allah yang memberi rezeki. Maka yakinlah, jika Allah memberi rezeki kepada burung di langit dan ikan di lautan, maka Allah pun akan mencukupi rezeki hambanya yang beriman. Setelah itu, ucapkan dengan lembut, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Artinya, wahai Allah yang maha pemberi anugerah, Allah adalah Al-Wahhab yang memberi tanpa perhitungan, memberi tanpa batas, dan memberi dengan penuh kasih sayang. Jika kita ingin rezeki yang luas dan berkah, maka perbanyaklah menyebut nama ini. Karena siapa yang mengingat Allah dengan nama Al-Wahhab, akan dilimpahi anugerah yang tidak terduga. Sahabatku yang dirahmati Allah, amalkan zikir Asmaul Husna ini setiap pagi atau malam. Ulangi dengan penuh kesungguhan, setidaknya 33 kali atau sesuai kemampuan. Namun lebih dari jumlah, yang paling penting adalah keikhlasan hati. Bayangkan ketika kita menyebut Ya Fattah, pintu-pintu kesulitan mulai terbuka. Ketika menyebut Ya Razzaq, hati menjadi yakin bahwa rezeki kita dijamin oleh Allah. Ketika menyebut Ya Wahhab, kita merasa Allah selalu memberi, bahkan di saat kita tidak meminta. Sungguh zikir ini bukan hanya mengundang rezeki dunia, tapi juga menguatkan iman, menenangkan hati, dan mendekatkan kita kepada Allah. Karena rezeki terbesar sebenarnya adalah ketika hati kita selalu dekat dengannya. Maka sahabatku, jangan ragu, jangan putus asa. Apapun keadaanmu hari ini, sebutlah nama-nama Allah. Karena Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. QS Ghafir 60. Dengan menyebut Asmaul Husna, insya Allah rezeki kita menjadi lancar, usaha kita berkah, dan hidup kita penuh keberlimpahan. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang luput dari dosa. Terkadang dosa yang kita lakukan tanpa sadar bisa menjadi penghalang rezeki yang Allah turunkan. Namun Allah Maha Pengampun. Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya, dan salah satu kunci pembuka rezeki adalah istighfar.
Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan dari langit yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Ayat ini menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga mendatangkan rezeki, keberkahan, dan kelapangan hidup. Mari kita ulang dengan lembut dan penuh penghayatan. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Ucapkanlah istighfar ini berulang-ulang dengan hati yang penuh penyesalan dan harapan. Semakin banyak kita beristighfar, semakin Allah bersihkan hati kita, semakin Allah lapangkan rezeki kita, dan semakin Allah mudahkan urusan kita. Sahabatku, jadikan istighfar sebagai kebiasaan harian. Bacalah pagi, siang, maupun malam. Insya Allah dosa diampuni, hidup menjadi tenang, dan pintu rezeki terbuka luas dengan penuh keberkahan. Sahabat yang dirahmati Allah, syalawat adalah salah satu zikir yang paling agung. Dengan bersyalawat, kita bukan hanya memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menarik rahmat Allah yang begitu luas. Rahmat itulah yang menjadi sebab datangnya ketenangan, kemudahan, dan kelapangan rezeki. Rasulullah bersabda, barang siapa bersyalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersyalawat kepadanya 10 kali. Bersyalawat berarti memohon agar Allah limpahkan rahmat kepada Nabi, dan sebagai balasannya, Allah akan melimpahkan keberkahan kepada kita. Mari kita ucapkan dengan penuh kelembutan, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat atas junjungan kami Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Ucapkan salawat ini berulang-ulang. Semakin banyak kita bersalawat, semakin deras rahmat Allah turun, dan semakin terbuka pintu rezeki dalam hidup kita. Sahabatku, banyak ulama dan wali Allah yang mengamalkan salawat sebagai wirid harian. Mereka meyakini, siapa yang memperbanyak salawat, hidupnya akan dimudahkan, rezekinya dilapangkan, dan doanya lebih cepat dikabulkan. Bahkan dalam sebuah riwayat, salawat adalah amalan yang bisa menjadi sebab datangnya keberkahan dalam keluarga, pekerjaan, dan seluruh urusan dunia. Bersyalawat juga menjadi wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang mencintai beliau dengan tulus, insya Allah akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak, sekaligus keberkahan dalam kehidupannya di dunia. Sahabat yang dirahmati Allah, biasakanlah bersalawat di setiap waktu. Bacalah saat sedang bekerja, saat sedang menunggu, atau di sela-sela aktivitas. Tidak ada batasan tempat dan waktu untuk bersalawat. Semakin sering, semakin besar limpahan rahmat yang kita terima. Maka mari kita jadikan salawat sebagai pengiring hidup kita. Insya Allah dengan salawat, Allah turunkan ketenangan, jauhkan kesulitan, dan bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita lalui zikir demi zikir, kini tiba saatnya kita menutup dengan doa. Doa adalah senjata seorang mukmin, dan Allah menjanjikan akan mengabulkan doa hamba yang tulus memohon kepadanya. Mari kita ucapkan zikir penutup. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Artinya, tiada Tuhan selain Allah, Raja yang maha benar lagi maha nyata. Zikir ini adalah pernyataan tauhid, pengakuan bahwa hanya Allah yang berkuasa memberi rezeki, menolong, dan melapangkan kehidupan kita. Kemudian mari kita panjatkan doa. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, berkahilah setiap usaha kami, mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki-Mu yang halal, jauhkan kami dari yang haram, dan jadikan kami hamba yang selalu bersyukur. Dan akhirnya kita tutup dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Semoga Allah menerima zikir dan doa kita, melancarkan rezeki sepanjang hari, serta memberkahi hidup kita dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.